Vivo X70 Pro merupakan smartphone keluaran terbaru Vivo yang mengedepankan sektor kamera sebagai kekuatan utamanya. Vivo memang serius menggarap sektor kamera untuk X series ini. Setelah inovasi gimbalnya yang pertama hadir di X50 Pro, kali ini sektor kamera di Vivo X70 Pro digarap bareng sama Zeiss. Kami sudah membahas kemampuan kamera Vivo X70 Pro yang dilengkapi dengan lensa Zeiss T-Star Coating di video review kami sebelumnya. Tapi di video kali ini kami akan membahas lebih lengkap mengenai mode dan fitur-fitur kameranya yang mungkin bisa membantu kalian memaksimalkan smartphone ini untuk berbagai kebutuhan. Sebelum mulai, saya mau highlight spek kameranya terlebih dahulu. Pertama, ada 50 megapiksel ultra sensing gimbal kamera dengan sensor yang besar. Lalu ada kamera ultra wide angle dan portrait telephoto beresolusi 12 megapiksel. Dan ada lensa periskop 5x sampai 60 kali zoom. Nah, menurut saya, ini sudah mengcover focal length yang penting. Ada 16 mm, 25 mm, 50 mm, dan periskopnya mulai dari 125 mm. Belum lagi ada mode makro. Menurut saya sudah bisa dibilang HP ini punya lensa sapu jagat. Oke, kita mulai dari buka aplikasi kameranya. Nah, pas masuk, secara default kita ada di mode foto. Di sini kita bisa memilih lensa yang kita butuhkan sesuai kondisi. Defaultnya menggunakan kamera utama wide 50 megapikselnya. Lalu geser ke kiri untuk menggunakan lensa ultrawide 12 megapikselnya. Ini berguna untuk memotret objek yang luas seperti pemandangan atau gedung tinggi untuk menghasilkan kesan megah pada foto Anda. Tapi sebetulnya fungsinya nggak cuma itu, kan kreativitas kita nggak dibatasi ya. Nah, yang saya suka, lensa ultrawide-nya ada autofocus. Jadi, kita bisa foto yang subjeknya dekat. Dengan begini, kita bisa menciptakan foto yang bisa memperkuat kesan gelisah, takut, panik, ataupun klaustrofobik. Kalau subjek foto agak jauh, kita bisa geser ke kanan ke lensa 2 kali zoom-nya. Atau kalau kurang bisa geser lagi ke 5 kali zoom buat pakai lensa periskopnya. Lensa periskopnya ini bisa zoom hingga 60 kali ya. Cocok buat yang mau mengambil detail dari gedung dan sebagainya. Untuk optical 2 kali dan 5 kali zoom, saya rasa bisa kalian manfaatkan buat foto produk juga. Dan hasil fotonya pun masih tergolong tajam. Berguna buat yang jualan online nih. Kalian bisa langsung foto produk kalian menggunakan HP ini. Di update software terbaru, muncul logo Zeiss di tengah atas ini. Dan ternyata ini adalah tombol tambahan untuk mengaktifkan fitur Zeiss Natural Color. Jadi dia bisa bikin warna fotonya lebih natural lagi. Kalian bisa lihat perbedaan antara saya matikan dan nyalakan fitur Zeiss Natural Color ini. Untuk yang mau foto makro, di bagian atas ini ada settingannya. Bisa pilih auto atau turn on. Kalau auto, kameranya akan otomatis ambil makro kalau kita dekatkan ke subjek foto. Nah, mode ini cocok buat kalian yang mau mengambil foto dari subjek yang ukurannya kecil seperti bunga atau binatang seperti serangga misalnya. Ini bisa juga dipakai buat foto produk nih, untuk kasih lihat detail produk kalian ke calon pembeli. Masih di mode ini, di sini ada pilihan filter untuk menyesuaikan dengan mood foto. Jadi ini semacam preset dan ini gratis. Kalau di aplikasi editing foto pihak ketiga kan kita masih harus beli presetnya ya. Di sini tinggal pilih filter yang cocok untuk menggambarkan situasi foto. Adjust filternya sesuai selera, terus langsung jepret deh. Sekarang kita lanjut ke mode portrait ya. Mode favorit saya di Vivo X70 Pro ini. Ketika pindah ke mode ini, dia otomatis ganti ke lensa tele 2 kali zoom-nya. Mode ini bisa menampilkan foto bokeh layaknya kamera profesional. Bokehnya sendiri bisa kita atur hingga bukaan f0.95. Pengaturan bokehnya sendiri masih bisa kita atur setelah mengambil foto. Saya dari dulu sebetulnya sangat menyukai lensa 2 kali zoom. Mungkin karena lebih suka mengambil foto portrait dibanding foto landscape. Sebetulnya lensa yang sering digunakan oleh fotografer untuk foto portrait adalah lensa dengan focal length 35, 50, dan 85 mm. Atau bahkan lebih tele lagi. Jadi perlu diingat, 2 kali optical zoom ini bukan sekedar 1 kali zoom yang di crop ya. Karena perspektif fotonya itu berbeda, jadi akan memberikan efek dan kesan yang berbeda. Kalau di lensa 50 mm, background itu akan menjadi semakin sempit dan terasa semakin dekat dengan subjek. Kalau menurut saya jadinya akan lebih fokus ke subjek manusia. Terus perspektif wajah juga akan berbeda kalau mengambil dengan lensa wide dan lensa 50 mm. Di sini juga ada menu style dan di dalam menu ini ada berbagai macam mode yang bisa kita pilih, termasuk 4 mode hasil kerjasama dengan Zeiss, yaitu mode biotar, sonar, planar, dan distagon. Oke, saya jelasin sedikit perbedaan dari style ini.
Kalau biotar itu bisa kasih efek bokeh yang swirly. Kalau planar, dia bisa kasih efek bokeh yang klasik. Katanya sih sebagian besar lensa prime 50mm di luar sana, bokehnya mirip dengan style planar ini. Kalau sonar bisa kasih efek bokeh yang lebih creamy, sedangkan di Stagon bisa kasih efek bokeh yang lebih dreamy. Selain style khas dari Zeiss, ada juga 5 style lain. Terus kita juga bisa memakai filter di mode portrait ini. Dan salah satu favorit saya tentu mode silent atau black and white-nya. Saya suka banget dengan mode ini karena kontras yang dihasilkan itu bagus ya. Cocok dengan foto black and white dan bikin hasilnya jadi dramatis. Di mode portrait ini ada mode auto night dan HD portrait juga. Kalau foto di kondisi gelap, tentu kita bisa memanfaatkan extreme night vision atau night mode. Di mode ini, jadinya bisa meningkatkan foto malam hari jadi lebih bersih dari noise dan tetap tajam. Di mode ini kalau kita lihat, dia bisa gonta-ganti zoomnya, dari ultra wide hingga 5 kali zoom, bahkan hingga 60 kali zoom. Tapi sebetulnya di atas 1 kali zoom itu pas saya cek memang memakai lensa utamanya. Di mode extreme night vision ini ada pilihan style juga, dan stylenya tuh banyak. Ada 9 macam, diantaranya ada black and gold dan cyberpunk. Terus hasilnya menurut saya bagus-bagus. Bisa kalian lihat sendiri dari contoh berikut ini. Di mode ini juga ada fitur panorama night, terus ada mode astro buat foto bintang, dan ada mode supermoon buat kalian yang mau foto bulan. Di mode ini tentunya kita bisa zoom in hingga 60 kali zoom juga. Kalau kita geser ke more, ada beberapa mode lagi. Pertama, ada mode 50 megapiksel. Jadi kalau kita pakai model auto kan sebetulnya ada fitur pixel binning yang menggabungkan 4 pixel jadi satu. Jadi hasilnya di sekitar 12,5 megapiksel. Nah, di mode ini dia pure ambil foto di resolusi full 50 megapiksel. Hasilnya memang akan jadi lebih tajam, tapi kelihatannya dynamic range jadi lebih sempit dibanding ambil di mode auto. Lalu ada mode AR sticker dengan banyak pilihan stiker yang bisa kita download. Terus nggak lupa ada mode Pro. Yang saya suka ini bisa dipakai di semua lensanya, dari ultrawide sampai periskopnya. Terus pengaturannya pun sangat lengkap. Mau ngatur ISO bisa, terus shutter speed bisa dari 1/12.000 hingga 32 detik kalau di kamera utama. Kalau di lensa lainnya bisa hingga 0,6 detik. Bisa atur white balance dan juga manual fokus. Kita juga bisa ambil foto raw di sini. Jadi nanti bisa fleksibel lagi kalau kalian mau edit-edit lagi fotonya. Terus di sini juga ada mode Pro Sports. Ini berguna pas kalian mau foto-foto sewaktu olahraga. Kan pergerakan orang pas olahraga biasanya cepet tuh. Ini bisa diambil dengan jelas menggunakan mode ini. Kamera depan Vivo X70 Pro beresolusi 32 megapiksel. Dia punya filter yang sama seperti kamera belakangnya juga. Terus ada mode portrait. Di mode ini tuh ada fitur beauty dan ada fitur style. Tapi pilihan stylesnya ternyata berbeda dengan kamera belakangnya. Pilihannya juga sangat banyak dan menarik-menarik. Paling nggak ada style Zeiss seperti di kamera belakangnya aja. Terus kamera selfie-nya tentu ada fitur Extreme Night Vision juga. Yang berbeda, di mode ini ada fitur beauty tapi nggak ada fitur style seperti di kamera belakangnya tadi. Sekarang masuk ke video. Kamera utama belakangnya bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Tapi sayangnya, kamera lainnya termasuk kamera depan hanya bisa merekam hingga resolusi Full HD 30 fps. Sebetulnya yang saya suka di pilihan frame rate ada option 24 fps. Frame rate ini cocok untuk kalian yang mau bikin film pendek. Ini standar di dunia film lah, karena kalau di frame rate yang tinggi itu bisa kasih efek soap opera. Tapi ya sekali lagi tergantung kreativitas dan tujuan kalian. Yang pasti, Vivo kasih pilihan yang lebih banyak. Memang yang sangat spesial dari HP ini adalah gimbal stabilization-nya. Jadi di bagian atas ada mode stabilization dengan pilihan standar stabilization, ultra stabilization, dan bisa kita matikan stabilization-nya. Terus, ini bisa diatur di semua lensa kamera belakangnya. Saya pun merasa hasilnya sangat stabil. Stabilisasinya ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya coba. Saya coba rekam sambil lari pas olahraga pun terlihat stabil. Goncangannya sangat diminimalisir berkat micro gimbalnya. Jadinya kita yang nonton video nggak pusing. Ini jadinya lebih praktis ya. Jadi kita nggak perlu beli gimbal lagi buat bikin video yang lebih stabil. Terus di mode video juga ada fitur Super Night yang bikin video di kondisi gelap jadi sedikit lebih terang. Sewaktu di mode perekaman videonya pun ada filternya lagi, yang pilihannya sama persis di mode fotonya. Terus ada fitur beauty juga, tapi nggak selengkap pas di mode foto. Kita juga bisa ambil video bokeh, bukanya pun bisa kita atur hingga f1.0. Oh ya, video bokehnya ini cuma bisa jalan di kamera utamanya ya, lensa ultrawide dan telenya nggak bisa.
Untuk hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Perekaman video kamera depan bisa hingga resolusi Full HD 30 fps. Terus dia ada pilihan style, beauty, dan bisa rekam video bokeh juga. Nah, yang menarik, mode Pro-nya ternyata bisa dipakai untuk video juga, dengan pengaturan yang sama dengan mode Pro fotonya. Ditambah ada tools untuk membantu para profesional seperti exposure feedback dan focus picking kalau kalian lagi mau pakai manual fokusnya. Oh ya, kan sebetulnya nggak ada mode video makro ya, tapi dengan adanya mode Pro ini, kita bisa ambil video makro juga. Jadi pakainya pas kita rekam video di lensa ultrawide-nya, tinggal diatur fokusnya ke yang paling dekat aja. Yaudah, sekian dulu video mengenai fitur yang ada di kamera Vivo X70 Pro ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang sedang berencana untuk membeli HP ini, atau yang sudah punya tapi belum sempat mengeksplor fitur-fitur kameranya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.